Di channel ini gue bantu kalian bahas cerita yang belum sempat kalian baca, tapi tetap kalian harus baca di situs legalnya ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke. Halo pemirsa, chapter kali ini tuh kayaknya bakalan agak ribet, tapi gue akan menjelaskannya dengan sesederhana mungkin dan semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau seandainya kalian mau penjelasan yang lebih detail, kalian bisa langsung aja baca di webtoonnya karena emang sudah tersedia di sana. Jadi jangan lupa untuk memborong koinnya. Penjelasan kenapa warnanya hitam putih, screenshotnya dikit banget, atau kok screenshotnya kayak dari chapter-chapter kemarin, penjelasannya ada di video pojok kanan atas. Oke, di chapter kemarin, Killian berhasil menyelamatkan Edith dari rencana Lizzie yang ingin memfitnah Edith seolah-olah dia tuh ingin membunuh Lizzie. Dan setelah ini, kita akan melihat the moment of truth dari Edith. Nah, di Keman One Not Your Typical Reincarnation Story chapter 86 sampai 88, Killian masih merasa kalau selama ini dia adalah satu-satunya orang yang sangat membutuhkan Edith. Killian ngerasa kalau selama ini dia tuh beneran doing nothing demi kebaikan Edith dan bahkan dia tuh ngerasa masih belum bisa menyelamatkan Edith dari hidupnya yang serba susah. Killian tahu kalau Edith ini bisa aja meninggalkan suaminya ini dan pergi ke tempat yang jauh di mana tidak ada satu orang pun yang mengenali sosok dari Edith dan memulai semuanya dari awal. Tapi, alih-alih melakukan hal tersebut, Edith memilih untuk tetap kembali dan menerima semua hal yang dijatuhkan kepadanya dengan sangat tabah. Jujur, Killian ngerasa bersalah banget karena dia mikirnya sikap Edith yang sangat sabar dan sangat tabah itu terbentuk karena sikap Killian yang selama ini selalu menyia-nyiakan kebaikan dari Edith. Edith bener-bener pengen nyetop suaminya yang terus-terusan merendahkan dirinya sendiri, tapi dia berhenti karena tiba-tiba Killian ini mulai membicarakan sesuatu yang menarik. Killian cerita kalau selama ini dia sering banget mendengar suara-suara aneh yang terkesan memaksanya untuk membenci Edith dan mengajaknya untuk berpaling kepada Lizzie. Dia ngerasa kalau suara-suara aneh itu kayak gak berdasar dan aneh banget sampai akhirnya Killian itu minta tolong ke Linon buat nyari tahu soal hal ini karena siapa tahu dia tuh kena santet atau sihir kayak gitu. Tapi di titik tertentu Killian takut banget kalau ternyata suara-suara itu malah berasal dari dalam hatinya sendiri dan dia masih gak mau menerima hal itu karena dia tuh udah secinta itu sama Edith. Melihat suaminya terus-terusan menyalahkan dirinya, Edith akhirnya meraih pipi dari Killian dan mencoba untuk menenangkan Killian sambil menjelaskan semuanya dari awal secara perlahan. Edith beneran nyeritain semua hal yang dia alami, mulai dari dia nyeritain kalau mereka tuh sebenarnya tinggal di dunia novel, terus nyeritain tentang kalau dia tuh sekarang bukanlah Edith yang asli dan dia merupakan orang yang terlempar dari dunia lain. Terus Edith juga ngasih tahu kalau dia tahu bagaimana akhir dari cerita novel yang mereka tempati sekarang. Dan dia tuh bahkan nyeritain juga kalau semua kehidupan di novel ini dikendalikan oleh seorang penulis yang juga sedang berada di dunia novel ini. Di akhir ceritanya, Edith cerita kalau dia tuh berhasil menghilangkan kuasa dari penulis cerita aslinya. Sehingga sekarang ceritanya itu udah bisa jalan lebih casual dan lebih alami. Edith mengaku kalau emang sejak awal setelah dia masuk ke dalam dunia novel ini, dia tuh emang udah pengen kabur aja dan meninggalkan semuanya. Karena dia kan udah tahu akhirnya kayak gimana kan. Tapi lambat laun, Edith bisa menemukan apa itu arti dari sebuah kebahagiaan ketika bersama dengan Killian. Dan entah kenapa kakinya selalu membawa dirinya untuk kembali ke dalam dekapan Killian. Mendengar semua cerita tersebut, Killian langsung minta maaf karena selama ini dia telat untuk menyadari semuanya. Dan dia juga sudah membiarkan Edith mengalami semua hal buruk ini sendirian. Killian juga berterima kasih kepada Edith karena telah memilih untuk kembali kepadanya dan tidak menyerah kepadanya. Oh anjir, definisi cinta yang penuh ini namanya. Jauh di sisi lain, Axel kelihatannya baru menyelesaikan sesuatu dengan pedangnya dan sekarang dia itu memanggil Cliff untuk diajak ngobrol serius. Cliff langsung marah ke ayahnya karena dia tahu kalau Axel ini sudah mengurung Lizzie di ruang bawah tanah. Axel bilang dia nggak percaya kalau selama ini dia tuh telah berbuat baik ke orang yang salah dan orang itu malah menggigit balik dirinya dengan sangat sakit bahkan sampai membuat keluarganya ini terluka cukup parah. Cliff ini masih kekeh banget bilang kalau Lizzie itu nggak bersalah sama sekali. Tapi Axel cerita kalau selama ini istrinya ini sudah melakukan penyelidikan secara mandiri.
Dan semua hasil penyelidikan ini mengarah kepada hasil kalau Lizzie ini emang pelaku dari semua hal-hal buruk yang terjadi di keluarganya. Axel kecewa banget sama Cliff karena dia kan udah menggadang-gadang anak pertamanya ini untuk menjadi penerusnya sebagai seorang Duk kan. Tapi selama ini Cliff ini sering melalaikan tugasnya sebagai Duk muda dan menyerahkan tugas-tugasnya ini ke Gillian. Dan dia tuh malah memilih buat pacaran aja sama si Lizzie. Lambat laun, Axel ngeliat kalau Gillian akhirnya tumbuh menjadi seorang pribadi yang lebih bijaksana dan jauh lebih bertanggung jawab daripada si Cliff. Sekarang, Axel mulai mempertimbangkan kembali untuk memberikan posisi Duke ini kepada Cliff dan dia tuh mencoba untuk memberikan penawaran kepada si Cliff. Kalau seandainya Cliff ini bisa kembali hidup-hidup dari medan perang dan membawa kemenangan setelah melawan para pengkhianat yang ada di perbatasan, maka Axel akan mempertimbangkan kembali posisi Duke yang akan diberikan oleh Cliff. Mendengar hal ini jelas Cliff ini shock banget kan, karena selama ini dia tuh terbiasa banget menjadi nomor satu dan selalu dipandang unggul dari orang lain. Bahkan di momen dia hampir aja kehilangan gelar calon Duke, Cliff ini masih nyariin si Lizzie yang udah jelas-jelas salah gitu loh. Dan dia tuh mencoba untuk menghampiri Lizzie yang ada di ruangan bawah tanah. Tambah gede, tambah Goblok. Di sisi lain, Sona kembali terbangun di ruangan sistem dan dia tuh ternyata ketemu sama Edith yang asli. Akhirnya mereka di sini mulai membicarakan hal-hal yang penting. Di pembicaraan ini, Edith yang asli cerita kalau Sona adalah sosok ke-14 yang memasuki tubuh Edith yang saat ini sedang ditempatinya sekarang. Edith yang asli cerita kalau dia tuh tahu kenyataan tentang dirinya memang tinggal di sebuah dunia buatan karena ceritanya ini selalu berjalan secara berulang. Karena nggak pengen terus-terusan mengulangi jalan cerita yang buruk, Edith yang asli ini entah gimana caranya memanggil si pembuat cerita yang asli, yaitu Nonake, untuk mengubah jalan ceritanya dari dalam. Tapi emang dasarnya Nonake ini agak aneh ya orangnya. Jadi dia tuh malah memperburuk jalan cerita yang dilalui oleh Edith demi mendapatkan semua cinta yang diberikan kepada Lizzie. Sehingga mau nggak mau, Edith gak punya pilihan lain untuk memanggil edit-edit yang lain untuk mengubah jalan ceritanya. Sampai akhirnya, Sona berhasil menghancurkan batas cerita ketiga dan membuat Nonake ini kehilangan kuasa atas pembatasan cerita. Sona nanya, sekarang dia mesti gimana? Karena dia kan bingung juga apakah Edith ini pengen balik buat hidup sama Gillian atau enggak. Meskipun saat menanyakan pertanyaan hal ini, Sona itu ngerasa agak berat hati kalau seandainya Edith ini mau balik hidup dan tinggal bersama Gillian. Edith yang asli sadar kalau dirinya ini nggak akan bisa menjadi pribadi seperti Sona. Semua perubahan cerita ini juga terjadi karena sikap dan tindakan yang sudah diambil oleh Sona. Edith yang asli akhirnya sadar kalau posisi di sebelahnya Gillian ini memang bukanlah diciptakan untuknya. Dan sekarang, Edith yang asli memberikan hidup Edith ke-13 kepada Sona. Sekarang, Edith yang asli akhirnya pamit dan berharap dia tidak akan bertemu lagi dengan Sona. Karena setelah ini, Edith yang asli akan memberikan karma kepada Nonake. Begitu Edith yang asli ini menjentikan tangannya, Sona terbangun di tubuh Edith dan orang yang pertama kali dia lihat adalah Gillian. Edith langsung buru-buru memeluk suaminya dan dia sangat berterima kasih kepada Edith yang asli karena telah mengizinkan dirinya untuk hidup di samping Gillian. Mari kita kembali ke pasangan tolol Cliff dan Lizzie. Cliff akhirnya berhasil mendatangi sel yang dihuni oleh Lizzie. Tapi entah kenapa, dia malah menemukan sesuatu yang aneh terjadi kepada diri Lizzie. Dan berakhirlah recap chapter dari manhwa kali ini. Ini gue udah mencoba merangkum sesederhana mungkin. Semoga kalian gak bingung sama alur cerita yang gue sampein. Kalau seandainya kalian bingung bisa langsung aja komentar di bawah, ntar gue jelasin. Tapi gue masih agak amazed dan bingung sih, kenapa si Edith yang asli ini bisa punya kekuatan manggil-manggil orang kayak gitu. Dan masih pengen tahu gimana caranya dia tuh melakukan hal tersebut. Iri banget gak sih kalau punya pasangan macam Gillian itu kayak pria-pria gepeng memang terlalu sulit untuk menjadi nyata memang. Kalau kamu suka sama rekaman manhwa ini dan aku harap kamu memang suka, kamu bisa klik tombol like-nya. Dan kalau seandainya kamu gak suka, kamu juga bisa aus capek. Udah gitu aja, bye.